maka suatu kebanggaan, suatu yang luar biasa kalau adik-adik selalu dicari oleh gurunya. Berarti kalau orang yang selalu dicari oleh gurunya itu ada mahabbah, ada cinta seorang guru kepada muridnya. Lamun doh bete-peta si guru nde, ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting sami'na wa ta'na aja kan. Nah, jadi saya teringat dengan ada sebuah kisah yang dulu kita sering diceritakan oleh guru-guru kita. Ya, ada seorang guru memiliki 2 murid. Ya, tentu lamun 2 murid sak cerita anu sak tele kan sak ende. Ya, biasalah begitu cerita, kalau sudah diceritakan begitu ya memang begitulah, karena dunia ini baru indah kalau ada yang 2. Ya, ada yang baik, ada yang jahat. Film doang menu kan, arasan telu, arasan di, ya kan? Apa bahasa Indonesianya? Antagonis, protagonis, ya, pesimis, optimis, dan seterusnya. Harus ada yang 2 yang bertentangan, ya. Nah, ada seorang guru yang memiliki murid, ya, memiliki murid, yang dimana murid yang pertama pokoknya apapun kata gurunya selalu dia mengatakan sami'na wa ata'na. Mau divaksin, nggih, sami'na wa ata'na. Urusan yang lain belakangan. Yang penting seorang murid harus memiliki jiwa sami'na wa ata'na. Ya. Jadi sang syekh memiliki 2 murid, yang satunya sami'na wa ata'na. Ya. Kalau yang satunya asaina. Ya. Pokoknya durhaka dia. Makanya kalau dilihat oleh gurunya, bawaan gurunya itu selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, melihat muridnya yang satu ini. Si telen. Bunda ini mati endah. Mati jak mati ini lagu iya beda doang entan mati. Akhirnya suatu ketika, ya, sang guru ingin mengajak muridnya yang 2 ini untuk ziarah ke makam gurunya. Ya, gurunya itu memiliki seorang guru yang dimana gurunya ini ingin mengajak 2 muridnya untuk berziarah ke makam gurunya. Ya, setelah itu, ya, karena malamnya dimimpikan oleh gurunya supaya dia hadir datang untuk ziarah ke makam gurunya. Akhirnya murid yang 2 ini diajak, wahai muridku, besok kita ziarah makam, silahkan hadir, tapi dengan catatan, ya, saya sak milih sak murid sak pertama Nabi basin sami'na wa ata'na, sak kedua nggih lagu lain nangan. Ya, akhirnya sang guru melanjutkan ucapannya dengan mengatakan, tapi dengan catatan nanti kalau ke kubur bawa batu. Nggih. Yang satunya sami'na wa ata'na, yang satunya ngurumun. Kenapa harus bawa batu? 5 yang keluar. Kenapa harus bawa batu? Apa kaitannya kok kita kubur bawa batu? Musa kena sejak kan atau air kan alak lah. Ya, pikirannya kan mau minum dan seterusnya. Tapi ini disuruh bawa batu. Akhirnya karena sami'na wa ata'na tidak pernah muridnya yang satu ini bertanya-tanya, akhirnya dia bawa batu yang besar. Oleh jun batu, kemudian dia lapis karena ini adalah perintah guru katanya. Tidak pernah berani bertanya. Akhirnya setelah dia lapis dia gendong opo? Dia pikul, ya, pakai sejadahnya dilapis, pokoknya dibersihkan dan seterusnya dengan cara yang bersih. Ya, karena ini adalah perintah guru. Ya, akhirnya ya dia bawakan gurunya. Yang satunya mikir, kembi jadi batu. Kenapa harus bawa batu katanya? Lagu aneh guru aran. Ya, akhirnya dia bawa batu kecil sekali, pokoknya kantongan. Ya, akhirnya yang satunya besar dia bawa batu, yang satunya kecil. Akhirnya setelah itu, ya, sampai dalam kubur, akhirnya gurunya bertawassul kepada gurunya.
Setelah dia bertawasul, mengucapkan salawat dan seterusnya, selesailah itu, akhirnya sang guru mengatakan, wahai muridku, ya tadi malam saya telah bermimpi. Saya diperintahkan oleh guru saya, ya kalian berdua harus menanam batunya, ya dengan menanam sedalam-dalamnya. Akhirnya ditanam oleh yang dua itu, digali, ya saskeno masih dong ngurumun, kembali jangkat ngali-ngali malik, ya. Yang satunya sami'na wa ata'na, ya pokok ngali baik. Akhirnya ditanam batunya. Setelah beberapa menit kemudian, ya seorang guru mengatakan kembali setelah ditimbun, seorang guru mengatakan, baiklah kalau seperti itu guruku, tadi malam juga saya bermimpi setelah Anda timbun, maka harus Anda gali kembali. Ya, karena tadi malam saya bermimpi bahwasanya setelah Anda timbun, guru saya mengatakan akan berubah menjadi emas. Ya, dia mau menguji apakah benar atau tidak mimpinya. Akhirnya digali, ternyata benar. Ya, batunya itu berubah jadi emas. Ya, akhirnya siapa yang paling untung? Murid yang sami'na wa ata'na atau yang tidak sami'na wa ata'na? Yang sami'na wa ata'na. Akhirnya ketika dia timbun, dia buka emas, si beliin. Ya, yang satunya langsung dia mengatakan, la ilaha illallah, nyesel kendek pati gurung basin. Akhirnya setelah itu, setelah dibawa emasnya pulang, akhirnya sang murid bertanya lagi yang tidak sami'na wa ta'na, wahai guru, kapan kita lagi ziarah kembali? Ya, Yunin kena guru. Akhirnya gurunya mengatakan, oh besok bisa besok. Nah, langsung murid yang tidak samina mengatakan, lemak jam balik ke jauh batu. Ya, akhirnya setelah itu besoknya, tapi besok datang lagi. Ya, terus murid yang tidak samina selalu bertanya. Ya, dia mengatakan, terus kita bawa batu lagi besok, wahai guru? Akhirnya sang guru mengatakan, iya bawa batu. Yang satunya tidak berani mengucapkan apa-apa, tapi seorang guru mengatakan, tapi kecil-kecil, jangan besar-besar. Yunin gurun. Akhirnya pulangnya besoknya, tapi yang tidak samina mengatakan, lemak maliknya belian jauh. Nani itu belian ke jauh. Unin murid sendiri samina wa ta'na, laun kecil emas ke laun ni. Ya. Akhirnya muridnya yang samina wa ta'na bawa batu yang kecil, kebalikan. Karena diperintahkan oleh gurunya bawa batu yang kecil. Yang tidak sami'na wa ta'na takutnya nanti ya batu itu akan berubah jadi emas. Akhirnya dia cari batu yang paling besar. Dento punggun arko karing kadun. Ya, dia cari batu yang paling besar, kemudian dia sambil bawa arko dento punggun wah. Tapi muridnya yang satu itu karena sami'na wa ta'nanya ya dia cari batu yang sangat kecil sekali. Ya, kodean marak menilah jauh pun tolok lek kantong terusan kebalikan lek saubi. Akhirnya sampai di sana besoknya, akhirnya sang guru mengatakan bertawasul kepada gurunya. Setelah dia selesai, ya sang guru mengatakan, baiklah wahai muridku, saya punya tanah di sebelah kubur ini tempatnya. Cuman kata sang guru, dek tau kentan bagin. Maka saya akan membaginya dengan cara melempar batu. Saya sak jauhan lain batu, ia wah luan mau tanah. Sak kocean mau batu, sak kocean lain batu, ia wah engkah batu, ia wah engkah mau tanah. Akhirnya, ya muridnya yang sami'na wa ata'na mengeluarkan batunya dari kantongnya, pun melentong terusan. Set, sejauh mata memandang dia dapat tanah. Ya. Bu muridnya yang tidak sami'na wa ta'na ya batunya seperti arko mbentame tumpahan ya emplek leman murid kan lesum ya akhirnya ya enangkan den bau kasaan akhirnya diangkat arkonya bu enggak nengkahan ya apa kata gurunya nah iya wah mau msi de ya tok mati itu doang kan itu kata guru ya. Kenapa? Karena dia tidak sami'na wa ata'na. Ya, dia hanya dapat ya hanya sekedar tempat dimakamkan saja. Sedangkan muridnya yang tidak bertanya tentang apa-apa, ya akhirnya dia mendapatkan tanah yang jauh luar biasanya.
ya seluas mata memandang. Nah, ini dari sini dapat kita simpulkan dari semua, kita tidak boleh bertanya kepada guru kita 555. Kenapa?